Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini di pertemuan ke-6 kita akan membahas terkait konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. Nah, pada pertemuan ini Anda diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Ya. Nah, hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, ya, organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang lain, ya, dengan negara yang semua itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang otentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, semestinya bangsa Indonesia telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Nah, harapan hal tersebut merupakan tantangan bagi Anda generasi muda, ya, khususnya Anda sebagai mahasiswa yang dikatakan sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Kita lanjutkan untuk menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara Indonesia. Nah, manusia itu dikenal dengan beberapa istilah, ada Homo faber, ada Homo socius, ada Homo economicus, dan ada istilah zoon politikon atau makhluk politik. Nah, istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia, ya, karena manusia itu termasuk juga memiliki kepekaan-kepekaan yang lain, ya. Terus kita lanjutkan. Agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia itu membutuhkan negara. Apakah negara itu? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Itu disampaikan oleh Diponolo. Diponolo juga menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua ada unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan dengan unsur konstitutif. Selain daripada unsur konstitutif ada juga unsur yang lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini adalah pengakuan dari negara yang lain, ya. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan. Yang pertama, negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama pada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak, yaitu fokus pengkajiannya terutama pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatannya juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Ada beberapa definisi negara yang disampaikan oleh para ahli, misalkan dari Aristoteles, terus ada Jean Bodin, terus ada Hugo, ada Blanchly, Hansen, Kelson, ya, Horace Lasky, ya, Horace Lasky, dan lain sebagainya. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara pasti akan berpengaruh, ya, seperti apa yang ingin diwujudkan serta bagaimana jalan cara mewujudkan tujuan negara tersebut. Dan hal tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara
bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Kita lanjutkan bahwa bila dipelajari secara seksama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu prinsip yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt, yaitu Democratischen Rechtsstaat, ya, disampaikan juga oleh Wahyuno dalam Usman dan Alvin. Yang kedua, kita lanjutkan materinya adalah menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun juga hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia. Manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula dengan suatu bangsa, ya, yang mendirikan negara pasti ada tujuan apa negara tersebut didirikan. Secara teoretik ada tujuan negara, ada beberapa tujuan negara yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tujuan negara itu adalah keadilan. Terus ada kesejahteraan dan kebahagiaan. Selanjutnya ada kemerdekaan, ada kekuatan, kekuasaan, dan juga kebesaran atau keagungan. Dan selanjutnya adalah kepastian hidup atau keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Beberapa ahli juga menyampaikan ada beberapa tujuan negara seperti yang disampaikan oleh Shang Yang dari filsuf Cina. Terus ada Niccolo Machiavelli, terus ada juga Friedrich Nietzsche, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Kita lanjutkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kadang berbeda-beda, ya. Bahkan terkadang saling bertentangan. Kalau melihat dari jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan ada dua aliran. Yang pertama ada aliran liberal individualis, di mana aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua ada aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Dan biasanya atau pada umumnya tujuan suatu negara termaktub dalam undang-undang atau dalam konstitusi negara tersebut, ya. Nah, tujuan negara Republik Indonesia disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan, yang selanjutnya ada pendekatan keamanan. Materi ketiga meliputi menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar. Ada juga Rechtside, ya, cita hukum, dan Staatsidee atau cita negara. Ada juga dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal atau dalam arti setiap negara memiliki dasar negara masing-masing. Kita lanjutkan. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen atau disebut basic norm atau ground norm, ya. Norma dasar. Ya, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Ya. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan.
Sekali lagi, dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Staats Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Nah, dalam pandangan lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Supomo. Dalam penjelasannya, kata cita negara merupakan terjemahan dari kata Staatsidee, ya, yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Supomo menerjemahkan Staatsidee, ya, dengan dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara. Dalam bahasa asing memang kata itu tidak mudah diperoleh uraian pengertiannya, ya. Tapi ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Groningen, Belanda, J. Oppenheim tahun 49, ya, mengemukakan dalam pidato pengukuhannya yang kedua tahun 1893 sebagai guru besar, mengemukakan bahwa Staatsidee dapat dilukiskan sebagai hakikat yang paling dalam dari negara atau die Staatsdienstwesen, sebagai kekuatan yang membentuk negara-negara, ya. Selanjutnya, dengan demikian, ya, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum atau Rechtsidee, ya, bagi baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini juga mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Prinsip bahwa norma-norma itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya adalah ketetapan Majelis Musyawaratan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, ya. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada peraturan presiden. Yang selanjutnya adalah peraturan daerah atau provinsi. Yang selanjutnya adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Jadi teori tata urut perundang-undangan yang paling atas adalah Pancasila, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya yang paling bawah adalah dalam bentuk peraturan daerah, ya. Sementara di pertemuan ke-6 ini saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan diskusinya pada media kuliah online yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.